Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ahdi Rohi Ramlan dengan NIM 4522456. Saya ingin menjelaskan materi tentang deposito bank, mata kuliah manajemen perbankan. Oke, materi yang pertama kita bahas yaitu adalah definisi deposito bank. Deposito bank adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh lembaga perbankan dengan karakteristik khusus. Dana yang disimpan memiliki jangka waktu tertentu atau bisa disebut dengan tenor yang telah disepakati mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Deposito menawarkan tingkat suku bunga yang tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sesuai ketentuan bank. Oke, kita akan masuk di bagian jenis-jenis deposito. Deposito berjangka. Simpanan dengan jangka waktu tetap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun 24 bulan. Suku bunga lebih tinggi dari tabungan biasa. Pencairan hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Cocok untuk dana yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, deposito berjangka ini sangat cocok untuk dipakai uang dingin. Oke, yang kedua itu sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Bunga dibayar muka atau bisa disebut diskonto. Tidak mencantumkan nama pemilik atas unjuk. Oke, kita akan masuk di bagian ketiga, yaitu deposito one call. Jangka waktu singkat 7-30 hari. Minimal penempatan dana relatif besar. Pencairan dengan pemberitahuan sebelumnya. Ideal untuk dana besar jangka pendek. Oke, kita akan masuk di bagian ketiga, itu deposito berjangka. Karakteristik utamanya itu simpanan dengan jangka waktu tetap yang tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Dana dijamin aman dengan suku bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Cocok untuk dana darurat atau investasi jangka pendek menengah. Pilihan jangka waktunya itu tersedia dalam tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Semakin panjang jangka waktu, umumnya suku bunga yang ditawarkan semakin tinggi. Minimal penempatan bervariasi antar bank. Oke, kita akan masuk di bagian sertifikat deposito. Oke, sertifikat deposito ini dapat dipindah tangankan, diterbitkan atas unjuk, bukan atas nama, sehingga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum jatuh tempo. Fleksibilitas ini menjadikan instrumen investasi yang lebih liquid. Bunga dibayar di muka. Oke. Berbeda dengan deposito berjangka. Bunga sertifikat deposito dibayarkan di awal saat penempatan dana. Nasabah menerima nilai nominal dikurangi bunga yang telah diperhitungkan atau bisa disebut diskonto. Bagian deposito one call. Definisi dan karakteristiknya itu, deposito one call adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari 1 bulan. Ditunjuk untuk nasabah dengan dana besar dalam jangka pendek. Suku bunga bisa dinegosiasikan antara nasabah dan pihak bank. Nah, ketentuan umumnya yaitu minimal penempatan dana 100 juta hingga 1 miliar tergantung bank. Pencairan harus memberitahu bank 3 hari sebelumnya.
cocok untuk pengelolaan likuiditas perusahaan. Bunga dibayarkan saat pencairan. Oke, kita akan masuk di bagian manfaat deposito. Keamanan dan terjamin. Dana deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau bisa disebut dengan LPS hingga 2 miliar per nasabah atau per bank, memberikan rasa aman bagi para investor. Nah, suku bunga lebih tinggi. Deposito menawarkan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dibanding, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan dana Anda. Oke, kita akan lanjutkan bagian manfaat deposito. Dapat dijadikan jaminan kredit. Deposito dapat digunakan sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman di bank. Nilai pinjaman biasanya mencapai 80 hingga 90% dari nilai deposito yang dijanjikan. Perencanaan keuangan terstruktur. Deposito membantu nasabah dalam mengatur keuangan secara disiplin dengan jangka waktu yang jelas, sehingga mendukung pencapaian tujuan finansial jangka pendek maupun jangka. Risiko inflasi. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari suku bunga deposito, nilai real uang Anda akan berkurang. Daya beli dana yang disimpan menurun seiring waktu. Likuiditas terbatas dan opportunity cost. Dana terkunci selama jangka waktu tertentu. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti. Kehilangan peluang investasi lain yang kemungkinan lebih menguntungkan. Oke, kita akan masuk di bagian perlindungan LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Oke, Lembaga Penjamin Simpanan atau bisa disebut LPS menjamin simpanan nasabah di bank dengan ketentuan, yaitu jaminan maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Suku bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nasabah tercatat dalam pembekuan bank, tidak melakukan tindakan merugikan bank. Jenis simpanan yang dijamin tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Oke. Bagian materi perhitungan pajak deposito. PPh final 20% dikenakan atas bunga deposito dengan saldo di atas 7,5 juta. Pajak dipotong langsung oleh bank saat bunga dikreditkan ke rekening nasabah. Nah, rumusnya itu pajak sama dengan bunga bruto dikali 20%. Nah, contoh bunganya yaitu 500.000, maka pajaknya ialah 500.000 dikalikan dengan 20% sama dengan 100.000. Nah, bunga neto yang diterima ialah 400.000. Oke, kita akan masuk di bagian rumus bunga deposito. Perhitungan bunga deposito menggunakan rumus sederhana. Contohnya, bunga sama dengan pokok dikalikan suku bunga dikali tenor dibagi 365 hari. Nah, keterangannya itu pokok sama dengan jumlah dana yang didepositokan. Yang kedua itu suku bunga, tingkat bunga per tahun. Yang ketiga itu tenor, jangka waktu deposito. Nah, yang terakhir itu 365, jumlah hari dalam setahun. Contoh, deposito 10 juta dengan bunga 5% selama 90 hari menghasilkan bunga 123.288 rupiah sebelum dikenakan pajak. Oke, kita akan masuk di contoh perhitungan deposito. Simulasi deposito. Pokoknya itu adalah 100 juta. Suku bunganya ialah 5% per tahun. Tenornya 12 bulan. Bunga kotornya adalah 100 juta
dikali 5% dikali 365 dibagi 365 sama dengan 5 juta. Nah, perhitungan pajak dan hasil bersihnya ialah PPh 20% sama dengan 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Bunga bersihnya ialah 5 juta dikurang 1 juta sama dengan 4 juta. Jadi bunga bersihnya yaitu 4 juta. Nah, ini dia total dana akhir. 100 juta tambah 4 juta sama dengan 104 juta. Oke, kita akan masuk di bagian penalti penarikan sebelum jatuh tempo. Nah, ini penting banget. Denda penaltinya karena bank mengenakan denda besar 0,5% hingga 2% dari jumlah pokok deposito. Besaran denda bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank dan sisa waktu jatuh tempo. Bunga tidak dibayar penuh. Nasabah tidak akan menerima bunga sesuai kesepakatan awal. Umumnya, bunga yang dibayarkan hanya sebagian kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, kita akan masuk sistem ARO. ARO itu ialah Automatic Rollover. Sistem ini perpanjangan deposito secara otomatis saat jatuh tempo. Dana pokok akan didepositokan kembali dengan jangka waktu yang sama. Suku bunga mengikuti rate yang berlaku pada saat perpanjangan. ARO Plus. Apa itu ARO Plus? ARO Plus perpanjangan otomatis dengan menambahkan bunga ke pokok. Nah, pokok baru sama dengan pokok lama ditambah bunga bersih, menghasilkan efek compounding untuk pertumbuhan dana yang lebih optimal dalam jangka panjang. Di bagian strategi laddering, langkah 1 ialah bagi total dana investasi menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya ialah dana 100 juta dibagi menjadi 4 bagian. 25 juta untuk diverifikasikan jatuh tempo. Kita akan masuk di bagian langkah keduanya. Tempatkan setiap bagian dana deposito dengan tenor berbeda-beda. Misal 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan untuk menciptakan aliran likuiditas berkala. Langkah terakhir yaitu saat deposito jatuh tempo, perpanjangan ke tenor terpanjang 12 bulan. Strategi ini memberikan akses dana setiap 3 bulan sambil menikmati suku bunga tenor panjang. Oke, kita akan memasuki bagian keuntungan strategi laddering. Oke, di sini ada banyak macam ya, yaitu likuiditas terjaga, dana jatuh tempo secara berkala, memastikan akses kas rutin tanpa penalti. Nah, optimisasi suku bunga, memanfaatkan bunga lebih tinggi pada tenor, kasihkan risiko, mengurangi dampak fluktuasi suku bunga dengan menyebar jatuh tempo. Fleksibilitas reinvestasi, kesempatan menyesuaikan strategi setiap kali deposito jatuh tempo. Nah, ini dia ringkasan materinya. Ada definisi deposito, bank, jenis berjangka, sertifikat, one call, manfaat aman dan bunga tetap, risiko, likuiditas dan inflasi, perlindungan LPS, perhitungan pajak PPh 20%, rumus bunga deposito, penalti penarikan, sistem ARO, strategi laddering, tips memilih deposito. Nah, kita akan masuk di bagian akhirnya, yaitu tips memilih deposito. Pertimbangkan faktor-faktor berikut sebelum membuka deposito. Bandingkan suku bunga antar bank. Periksa reputasi dan kesehatan keuangan bank. Sesuaikan tenor dan kebutuhan likuiditas Anda. Dan pastikan bank terdaftar sebagai peserta LPS. Segitu saja yang saya memaparkan materi tentang deposito bank. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.